Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ketiga saya dalam mata kuliah filsafat yang berjudul Etika, Moral, dan Tanggung Jawab Keilmuan. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian normal. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, baik, buruk, dan tanggung jawab. Negara kita, yakni Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku, bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antara manusia. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Yang kedua adalah moral. Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Sementara itu ihsan menyebutkan kata moral dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Ihsan menyebutkan kata moral dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat nilai atau takaran harga, angka kepandaian, kadar atau mutu sifat-sifat yang penting, berguna, dan moral tersebut serta permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral itu. Yang kedua adalah pengertian dari moral. Moral adalah merupakan kondisi pikiran, perasaan, ungkapan, dan perilaku manusia itu sendiri yang terkait dengan nilai-nilai baik, buruk. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab ilmu. Jika dinyatakan bahwa ilmu bertanggung jawab atas perubahan sosial, maka hal itu berarti ilmu telah mengakibatkan perubahan sosial dan juga ilmu bertanggung jawab atas sesuatu yang bakal terjadi. Jadi tanggung jawab tersebut bersangkutan paut dengan masa lampau dan juga masa depan. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa apa yang telah terjadi sebenarnya tidak mutlak harus terjadi dan apa yang bakal terjadi tidak perlu terjadi. Hal itu semata-mata bergantung kepada keputusan manusia. Menurut Abbas Hamma, dikutip dari Surajio, para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan. Sudah barang tentu mereka juga memiliki visi moral, yaitu moral khusus sebagai ilmuwan. Moral inilah di dalam filsafat ilmu disebut juga sebagai sikap ilmiah. Menurut Abbas, dikutip dari Surajio, sedikitnya ada enam sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmu, yaitu yang pertama adalah tidak ada rasa pamrih atau disinter tendes. Artinya, suatu sikap diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Yang kedua adalah bersikap selektif, yaitu sesuatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap segala sesuatu yang dihadapi, misalnya hipotesis yang beragam atau metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya atau cara penyimpulan yang satu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Yang keempat, adanya sikap yang mendasar pada suatu kepercayaan atau biasa disebut dengan belief.
dan dengan merasa pasti atau biasa disebut dengan conviction bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan atau riset dan riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam kehidupannya. Yang keenam, harus memiliki sikap etis atau biasa disebut dengan akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Proses menemukan kebenaran secara ilmiah mempunyai implikasi etis bagi seorang ilmuwan. Karakteristik proses tersebut merupakan kategori moral yang melandasi sikap etis seorang ilmu. Kegiatan intelektual yang meninggikan kebenaran sebagai tujuan akhirnya maupun tidak mau akan mempengaruhi pandangan moral. Kebenaran berfungsi bukan saja sebagai jalan pemikirannya, namun seluruh jalan hidupnya. Dalam usaha masyarakat untuk menegakkan kebenaran, inilah maka seorang ilmuwan terpanggil oleh kewajiban sosialnya, bukan saja sebagai penganalisis materi kebenaran tersebut, namun juga sebagai prototipe moral yang baik. Yang pertama, hubungan antara etika dan moral. Moral adalah nilai absolutan yang kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan, tingkah laku atau ucapan. Moral berasal dari kata mos yang berarti kebiasaan, kata mores yang berarti kesusilaan. Dari mores, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap atau kewajiban dan lain-lain sebagainya yang meliputi akhlak budi pekerti dan susila. Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang terungkap dalam sikap perbuatan lahiriah merupakan ungkapan sepenuh hati karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawab. Antara etika dan moral mempunyai hubungan yang sangat erat karena antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk menemukan baik atau buruknya dari suatu perbuatan. Namun demikian, hal tertentu etika dan moral memiliki perbedaan. Dengan demikian, tolak ukur yang digunakan moral adalah untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat, istiadat, kebiasaan, dan lain yang berlaku di masyarakat. Etika dan moral pada dasarnya memiliki kesamaan makna. Namun, dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk sistem nilai yang ada. Selanjutnya adalah hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika. Sekilas tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Inggris scientia dan bahasa Latin scientia berarti mempelajari atau mengetahui. Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan atau episteme. Ilmu pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Ada beberapa syarat suatu pengetahuan dikategorikan ilmu. Menurut Ir Poetjowijatno, ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat. Yang pertama, berobjek, objek material, sasaran, atau bahan kajian. Objek formal yaitu sudut pandang, pendekatan suatu ilmi terhadap objek-objeknya. Yang kedua, bermetode, yaitu prosedur atau cara tertentu suatu ilmu dalam usaha mencari kebenaran. Yang ketiga adalah sistemis,
ilmu pengetahuan seringkali terdiri dari beberapa unsur, tapi tetap merupakan suatu kesatuan. Ada hubungan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Adapun ilmu pengetahuan memiliki beberapa sifat. Yang pertama, terbuka. Ilmu terbuka bagi kritik, senggahan, atau revisi baru dalam suatu dialog ilmiah, sehingga menjadi dinamis. Yang kedua, milik. Umum, ilmu bukan milik individual tertentu termasuk para penemu teori atau hukum. Semua orang bisa menguji kebenarannya, memakai dan menyebarkannya. Yang ketiga adalah objektif. Kebenaran ilmu sifatnya objektif. Kebenaran suatu teori, paradigma, atau aksioma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan. Ilmu dalam menyusunnya harus terpisah dengan subjek, mengerahkan sasaran perhatiannya sebagaimana apa adanya. Yang keempat adalah relatif. Walaupun ilmu bersifat objektif, tetapi kebenaran yang dihasilkan bersifat relatif atau tidak mutlak. Termasuk kebenaran ilmu-ilmu alam. Tidak ada kebenaran yang absolut, yang tidak terbantahkan. Tidak ada kepastian atau kebenaran. Yang ada hanya tingkat probabilitas yang tinggi. Jadi, hubungan antara ilmu dan moral adalah sangat erat, bahwa setiap usaha manusia untuk menyelidiki atau menemukan dan meningkatkan pemahaman dari berbagai segi harus berpedoman pada ajaran agama dan paham ideologi dalam bersikap dan bertindak. Ilmu dan moral adalah dua kata memiliki makna berbeda. Namun, sebenarnya kedua makna tersebut saling melengkapi dan berhubungan erat dengan kepribadian seseorang. Baik, itulah tadi hasil pemaparan tugas yang berkaitan dengan etika, moral, dan tanggung jawab. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.